Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Sulistiawati, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Jember. Pada hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 siap mengikuti ujian kinerja pembelajaran pada kelas 11 materi Sistem Ekspresi Manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Mudah-mudahan kita bisa belajar pada siang hari ini sampai tuntas ya materi yang akan kita pelajari. Sebelum dimulai pembelajaran, tolong ketua kelasnya Raihan pimpin berdoa ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, dengan berdoa ini semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini, ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum dimulai saya mau lihat dulu kebersihan kelasnya, coba. Sudah dibersihkan belum? Sudah. Atau dirapikan tempat duduknya? Sudah bersih, Bu. Sudah, alhamdulillah ya. Ruangannya bersih dan rapi. Baik. Sebelum dimulai pembelajarannya, saya presensi kehadiran kalian ya. Alia? Hadir, Bu. Andini? Hadir. Aprilia? Hadir. Bagus? Sakit juga. Dela? Hadir. Dia Putri? Dimas? Dimas Dwi? Raihan? Siti Ainun, Siti Nurhaliza, Surya, Wasilatul, Yunita, Fadelia. Ada yang belum sebut namanya? Sudah semua ya, hanya 2 siswa yang tidak hadir pada pertemuan kita hari ini. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita siang hari ini. Supaya kalian lebih bersemangat dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, maka kita sebelumnya menyanyikan dulu lagu nasional Halo Halo Bandung ya. Sambil kalian menyanyikan juga bisa menyimak video berikut ya. Siap? Berdiri semua. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, kita mereview materi kita pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang organ-organ ekspresi pada manusia. Ada berapa organnya? 4. Sebelumnya saya mau tanya dulu pada Ayu Fitri ya. Nah, coba Ayu Fitri sebutkan 2 organ ekspresi manusia itu. Paru-paru dan hati. Benar? Benar. Pinter.
Sekarang apa fungsi dari kedua organ tersebut? Coba jelaskan masing-masing, Ayu Fitri. Fungsi hati sebagai organ ekskresi yaitu bertanggung jawab untuk detoksifikasi dan memecah bahan kimia atau racun yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi yaitu paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Bagus sekali. Tepuk tangan. Tadi Ayu Fitri sudah menyebutkan dua organ dari organ ekskresi manusia. Sekarang apa saja tadi yang sebutkan? Paru-paru dan Hati. Nah, katanya ada 4 tadi ya. Coba yang 2 lagi apa? Coba Sisil. Kulit dan ginjal. Kulit dan ginjal. Benar, Dimas? Benar. Coba kalau fungsinya apa, Sisil? Coba jelaskan. Untuk fungsi kulit yaitu mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam, mineral maupun sedikit limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Sedangkan untuk fungsi ginjal adalah membuang racun, kadar garam berlebih, air dan mineral yang berlebih serta limbah yang mengandung nitrogen. Bagus sekali. Baik, kita lanjutkan. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang penyakit atau gangguan sistem ekskresi pada manusia, ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh teman kalian bahwa organ ekskresi manusia itu ada 4, yaitu ada ginjal, Paru-paru, hati. paru-paru, hati. Ini ya. Keempat organ ini sangat penting bagi metabolisme tubuh kita. Apabila ada salah satu yang mengalami gangguan atau penyakit tidak berfungsi, maka banyak menimbulkan akibat yang fatal ya. Nah, kalian amati gambar berikut ini. Ini ada gambar apa, anak-anak? Orang berjerawat. Nah, ada orang berjerawat. Nah, letaknya tepat di muka ya. Jadi sangat mengganggu penampilan sekali, membuat kita menjadi tidak pede. Nah, gangguan ini apa yang di organ mana ini yang terganggu ini? Kulit. Nah, organ ekskresi kulit. Nah, kira-kira saya mau bertanya. Putri, ya. Nah, kira-kira menurut dia, kenapa kulit tersebut bisa terjadi jerawat? Mekanisme terjadinya jerawat terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Hal tersebut menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Peradangan ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang terkadang berisi nanah di atas kulit. Bagus sekali ya jawabannya. Sekarang kalau menurut Jelita, apakah kamu sependapat dengan dia Putri? Ya, kira-kira bagaimana menurut kamu? Apa sependapat atau tidak? Sependapat. Bagaimana menurut kamu? Kulit yang kurang bersih dan terinfeksi bakteri. Oh, jadi jerawat itu diakibatkan oleh kulit yang kurang bersih sehingga mudah terinfeksi oleh bakteri. Ya. Jadi gangguan atau penyakit pada organ ekskresi kulit ini salah satunya karena akibat kurang bersihnya pola hidup kita sehari-hari. Maka kita harus sering mencuci muka kita supaya bersih ya, tidak terinfeksi bakteri ya. Ya. Jadi ini ya. Beberapa faktor penyebab jerawat ya.
ada banyak faktor, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal dari faktor hormonal ya, kelebihan beberapa hormon tertentu, sedangkan faktor eksternalnya salah satunya tadi yang sudah disampaikan, kurangnya menjaga kebersihan dan bisa juga pola makan ya. Jadi itu penyebab jerawat ya. Baik, ini nanti akan kita pelajari, yaitu kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini, bahwa menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Indikatornya yang akan kita pelajari hari ini, kalian harus mampu menganalisis gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Untuk keterampilannya, menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan ataupun gangguan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Nah, indikatornya diharapkan kalian mampu mendesain pola hidup sehat untuk menjaga organ-organ ekskresi pada manusia dan mampu mempresentasikan data hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Untuk bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguan tersebut itu akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Yang kita pelajari hari ini mengenai bagaimana kaitannya pola hidup sehat supaya mampu menjaga organ ekskresi kita supaya tetap sehat. Jadi tujuan pembelajarannya nanti kalian bisa berdiskusi ya dengan adanya gambar maupun video yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Kemudian juga mampu menganalisis faktor-faktor terjadinya gangguan pada sistem ekskresi ya, baik pada organ hati, ginjal, paru-paru maupun kulit. Juga nanti kamu bisa diskusi dan melalui bahan ajar flipbook kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi kalian yang Bu Ana berikan lembar kerja atau LKPD di depan ya. Nah, penilaian dalam pembelajaran kita hari ini, penilaiannya yaitu spiritual. Tadi kita sudah melaksanakan doa ya, jangan lupa nanti kita setelah pembelajaran pun juga melakukan doa ya. Kemudian dalam berdiskusi diharapkan kalian nanti mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya, kemudian bertanggung jawab, mampu menyelesaikan tugas sampai dengan selesai, kemudian jujur ya. Jadi mengerjakan sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Jangan khawatir, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bu Ana ya. Kemudian penilaian pengetahuan, jadi sejauh mana kalian memahami materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Kemudian untuk keterampilannya, kemampuan kalian dalam presentasi hasil diskusi kalian. Ini penilaian pembelajaran kita hari ini ya. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Ya, jadi Bu Ana akan berikan gambar dan juga ada video ya. Nanti kamu amati kira-kira dari beberapa gambar dan video yang akan Bu Ana tayangkan nanti apa sih hubungannya dengan pola hidup sehat supaya organ ekskresi kita berfungsi dengan baik, tetap sehat ya, tetap terjaga ya. Kemudian membentuk kelompok ya. Kelompoknya seperti yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian berdiskusi dalam kelompok, mempresentasikan dan membuat kesimpulan di akhir pembelajaran. Itu yang akan kalian lakukan pada pertemuan hari ini ya. Baiklah anak-anak, supaya pembelajaran kita siang hari ini bisa terukur apakah kalian bisa memahami materi dengan baik atau tidak, maka sebelum belajar kalian
mengerjakan tes awal terlebih dahulu ya. Silahkan mengerjakan evaluasi pada kuisis yang sudah Bu Ana share di grup kelas. Sudah dibuka? Sudah. Nah, bentar ya, saya mulai. Kalian bisa mengerjakan. Asma. Sudah selesai anak-anak? Baik anak-anak, tadi sudah disampaikan beberapa gangguan atau penyakit organ-organ ekskresi. Oleh karena itu, Bu Ana akan memberikan beberapa permasalahan yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kalian bisa simak video berikut ini ya. Simak dulu. Kan? Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian orang tersebut menyentuh mulut dan mata. 2. Penyakit TBC. Jika sistem imun lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ lain. Yang keempat adalah penyakit atau kelainan yang terjadi pada kulit. 1. Jerawat atau acne vulgaris merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai. Nah, ini tadi yang sudah kita sampaikan, kita bahas ya. Pada kelenjar sebase atau kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. 2. Bisul. Bisul adalah daerah kulit yang berwarna merah, meradang kerisinana dan nyeri akibat infeksi bakteri. 3. Kista. 4. Alergi. Alergi pada kulit disebabkan oleh rangsangan zat tertentu yang menyebabkan iritasi kulit dan rasa gatal pada kulit tersebut. Nah, itu tadi penjelasan beberapa penyakit atau kelainan pada sistem ekskresi manusia. Semoga Ya. Jadi itu tadi anak-anak ya tentang beberapa penyakit atau kelainan pada organ ekskresi pada manusia, pada kita ya. Sekarang pertanyaan saya, pertanyaan Bu Ana. Coba Emeliana, kamu salah satu penyebab mengapa terjadi beberapa gangguan-gangguan atau penyakit yang sudah dipaparkan dalam video tadi. Coba menurut kamu bagaimana? Jelaskan. Video tadi. Coba menurut kamu bagaimana? Jelaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak orang tidak menjaga pola hidup sehat, seperti memakan makanan pedas, mengonsumsi makanan yang mengandung pengawet, dan kebiasaan meniup makanan. Maka dari itu, perlu adanya kebiasaan yang harus kita lakukan agar organ ekskresi dapat berfungsi dengan baik, yaitu dengan menjaga pola hidup sehat, seperti memakan makanan yang seimbang, banyak minum air putih, dan olahraga yang teratur. Luar biasa. Dalam pembelajaran kita hari ini nanti kita akan menganalisis beberapa penyebab gangguan pada organ ekskresi ya. Bu Ana akan memberikan lembar kerja, kalian diskusikan penyebab-penyebabnya dari beberapa gangguan organ-organ ekskresi kita ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita supaya kalian tidak jenuh. Nah, kita bisa ice breaking dulu ya. Ya. Teman-teman, supaya kita tidak
menanggapi BNS Breaking, saya beri hadiah ya. Terima kasih Bu Ana. Baik anak-anak, tadi sudah disampaikan beberapa gangguan atau penyakit organ-organ ekspresi. Oleh karena itu, Bu Ana akan memberikan beberapa permasalahan yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya silahkan kalian membentuk kelompok seperti yang sudah sebelumnya Bu Ana sampaikan pada pertemuan kemarin. Ya. Jadi ini kelompoknya. Ini kelompok kalian, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berdiri semua, duduk berkelompok. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing anak-anak? Bagus. Ya. Seperti yang sudah Bu Ana sampaikan tadi, Bu Ana akan memberikan lembar kerja ya, sesuai dengan apa yang akan kita bahas tentang gangguan atau penyakit pada sistem ekspresi manusia. Silakan perwakilannya dari kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD. Ada yang belum mendapatkan LKPD? Juga ada LKPD live worksheet yang saya share ya secara online. Kalian bisa mengerjakannya. Silahkan dibuka linknya di HP-nya masing-masing. Link sudah saya share di grup kelas ya. Silahkan dibuka anak-anak. Diskusikan beberapa permasalahan dari lembar kerja tersebut ya. Nanti kalian tuliskan kelas kalian berkelompok berapa. Ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian kalian bisa mengerjakannya dengan mempelajari bahan ajar yang juga linknya sudah Bu Ana share di grup kelas ya. Dan juga yang bagus kalian mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD ini. Ya, ini sekilas materinya. Nah, setelah kalian membentuk kelompok, maka bisa mendiskusikan beberapa kasus-kasus yang ada di LKPD. Seperti yang pertama ini ya. Nah, kalian bisa klik di sini. Nah, sudah ada ya, jadi Bu Ana hanya memberikan contoh, kalian bisa klik di kelompoknya masing-masing ya. Nah, nanti kalian amati sendiri. Nah, kemudian, ini bisa diklik juga, kalian bisa mengamati tayangan video yang ada di live worksheet. Nah, ada yang sudah di linknya sudah dibuka? Ada. Nah, kemudian kalian diskusikan, kemudian berikan kesimpulan kalian. Nah, jangan lupa. Nah, anggota kelompoknya ditulis di sini. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan anak-anak. Bisa, Mas? Tidak. Tadi masih menyinggung makanan. Diskusikan setiap kasus ya.
Terus dikerjakan bisa di LKPD yang sudah Bu Ana bagikan dan juga secara online di live worksheet. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya. Bu, mau tanya Bu. Ya silakan Yunita. Ya, Yunita silakan. Apa yang mau ditanyakan? Makanan yang masih panas bisa berpotensi mengganggu keseimbangan asam tubuh, yaitu terganggunya salah satu organ tubuh. Ini maksudnya gimana? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya Yunita. Jadi pada kasus yang ketiga ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita sehari-hari, yaitu mereka ketika ada makanan yang masih panas itu meniup terlebih dahulu sebelum memakannya, dan di sini dikatakan bahwa bisa berpotensi mengganggu keseimbangan asam tubuh, yaitu terganggunya salah satu organ tubuh. Jadi secara pada saat kita meniup makanan itu yang berperan adalah organ paru-paru kita menghasilkan karbon dioksida ya. Nah, karbon dioksida ini merupakan zat racun. Nah, kemudian kita tiupkan pada makanan kita. Nah, maka makanan tersebut akan kita konsumsi secara tidak langsung. Makanan tersebut akan menimbulkan zat racun yang masuk lagi ke dalam tubuh kita, sehingga kalau ada racun masuk dalam tubuh kita, banyak sekali organ tubuh kita yang akan terganggu ya. Nah, organ apa saja yang terganggu ya, bisa jadi nanti organ pencernaan dan juga kembali lagi kepada organ ekskresi, karena di sini ada mengandung zat racun. Kurang lebih nanti seperti itu. Coba dengan kelompoknya, kemudian kamu bisa mencari referensi lebih banyak lagi dari internet ya. Bagaimana Yunita, bisa dipahami? Bisa. Silakan dilanjutkan diskusinya. Ada lagi yang mau bertanya tentang? Oh iya, silakan Abdin. Pada kasus ini kita ngambil dari video ini. Ya, ini kasus yang pertama ya. Jadi apa saja ditanyakan pada kasus yang pertama ini? Apa saja? Pada kasus tersebut sering kita temui di Ini apa yang ditanyakan? analisis kasus gagal ginjal tersebut, waktu dan tempat kejadian dan jumlah korban jiwa. Terus selanjutnya ada analisis kasus gagal ginjal dan juga penyebabnya. Ya, jadi dalam hal ini nanti kamu bisa mengamati video ini terlebih dahulu ya. Kemudian kalian analisis di dalam video ini sesuai dengan yang ditanyakan di dalam LKPD. Jadi kejadiannya di mana, waktunya kapan, kemudian ada berapa kasus, juga penyebab-penyebabnya apa saja. Jadi nanti kalian hubungkan dengan referensi yang lain. Nah, ya. Bisa dipahami? Kelompok 3? Ya, bisa dilanjutkan ya mengerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua? Baiklah, karena sudah selesai semua, kita bisa presentasi dari hasil diskusi kelompok kalian ya. Biologi cerdas, kritis, inovatif, oke banget. Baiklah, untuk pada pertemuan tentang gangguan sistem ekskresi ini, presentasi pada kasus yang pertama yaitu tentang, nah sudah dibaca semua ya videonya tentang gagal ginjal. Nah, silakan kelompok yang mau presentasi duluan, angkat tangan. Yang paling banyak kelompok 2. Silahkan maju mempresentasikan kasus yang pertama, kelompok 2. Silakan menyimak presentasi teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Suci, perwakilan dari kelompok 2, dan di sini saya bersama rekan-rekan saya
ada Karina Duyanti, Fadelia Gidza Zaira, Imeliana, Wasilatul, dan yang terakhir ada Siti Nurhaliza. Baik, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi pada kasus video yang pertama tentang gagal ginjal. Kita langsung saja ke Kak Imeliana untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang terdapat dalam video yang dipublikasikan melalui YouTube oleh akun kompas.com. Dalam video tersebut dijelaskan mengenai penyakit gagal ginjal akut pada anak yang menjadi sorotan. Menurut laporan Kementerian Kesehatan hingga 18 Oktober 2022, ada 206 kasus gangguan ginjal akut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Rentang usianya pun beragam, mulai dari anak usia 6 bulan sampai 18 tahun. Hingga saat ini, penyebabnya masih belum pasti. Namun, ada dugaan bahwa gagal ginjal akut pada anak itu terkait dengan infeksi adenovirus hingga efek obat yang mengandung etilen glikol. Gagal ginjal pada anak ini sebenarnya sudah terdeteksi sejak awal tahun 2022 dan memuncak pada bulan September 2022. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke Alia. Baik, terima kasih Kak Imel. Selanjutnya ditambahkan oleh Kak Nurhaliza. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab gagal ginjal. Mayoritas gagal ginjal akut terjadi karena berkurangnya aliran darah ke ginjal. Berikut ini beberapa hal yang bisa menurunkan aliran darah ke ginjal. Yang pertama, volume darah yang rendah. Yang kedua, jumlah darah yang dipompa jantung di bawah normal. Yang ketiga, gangguan pada pembuluh darah. Yang keempat, pengaruh beberapa obat-obatan tertentu yang bisa mengganggu suplai darah ke ginjal atau bahkan mengganggu ginjal. Yang kelima, cairan pewarna yang digunakan pada uji pencitraan tubuh dan sinar X. Selain karena berkurangnya aliran darah ke ginjal, gagal ginjal akut juga bisa dipicu oleh dua penyebab, yaitu tersumbatnya saluran urin dan kerusakan langsung di ginjal. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Alia. Terakhir di sini ada sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya ke kelompok 2. Yang depan sendiri silakan Mbak Ainun. Baik, di sini saya akan menanyakan bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Ainun. Pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Fadelia. Di sini saya akan menjawab dari Kak Ainun. Cara menjaga kesehatan ginjal. Yang pertama yaitu olahraga teratur. Karena olahraga secara teratur dapat menurunkan risiko ginjal kronis. Selanjutnya yaitu kontrol gula darah. Pantau berat badan, pantau tekanan darah, minum banyak cairan, jangan merokok. Dan yang terakhir, lakukan tes ginjal. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Kak Ainun? Terima kasih. Cukup jelas ya, bisa dipahami. Tepuk tangan dulu jawabannya dari Fadelia. Satu lagi pertanyaannya. Oh ya, dari anak putra. Pastio, silakan. Apa ciri-ciri penyakit ginjal stadium awal? Baik, terima kasih. Pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Ainun. Ciri-ciri penyakit ginjal stadium awal, yang pertama perubahan kondisi kulit, yang kedua gangguan tidur, nyeri otot, urin berdarah, peningkatan intensitas buang air kecil, terdapat buih di urin, tidak selera makan, dan kaki dan mata bengkak. Bisa dipahami? Ya, bisa. Ya, bagus sekali ya dari kelompok 1. Sudah cukup ya presentasinya kelompok 1. Silakan ditutup dulu, Mbak. Presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah presentasi, maka akan mendapatkan hadiah lagi dari kelompok monitor 2 ya. Mengamati dan mendiskusikan kasus-kasus tadi
sangat penting kita menjaga pola hidup sehat. Yang selama ini kalian memiliki kebiasaan sehari-hari, misalnya mengkonsumsi makanan-makanan kemasan yang banyak mengandung pengawet, minuman-minuman yang banyak mengandung pewarna, kemudian juga barangkali dengan aktivitas kalian yang banyak kurang menjaga kebersihan sehari-hari. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan pada organ ekspresi manusia. Oleh sebab itu kita perlu sekali menjaga pola hidup sehat, yaitu yang pertama menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, ya, dan juga berpikir positif, ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk pembelajaran kita karena sudah dibahas dan kita sudah memberikan kesimpulan untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami, maka Bu Ana akan memberikan tes akhir kuisis, ya. Linknya akan Bu Ana bagikan. Silakan dicek di grupnya masing-masing, di grup WA-nya di kelas. Sudah ada yang gabung? Sebenarnya pakai kode itu bisa kan? Gimana caranya? Yang mana? Yang ini dah. Deng 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 deng. Coba ya, klik linknya. Coba, apakah kalian bisa memahami materi yang sudah kalian diskusikan tadi dengan kelompoknya dengan baik atau tidak? Silakan dibaca baik-baik. Kan tadi ya presentasi dari kalian ya, dari beberapa kasus yang sudah ditanyakan di LKPD kalian. Nah, sebelumnya saya ingin kalian memberikan kesimpulan, ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari beberapa kasus yang sudah kita bahas pada siang hari ini? Silakan, Vila. Baik, terima kasih Bu Ana. Dari pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan adalah pentingnya menjaga pola hidup sehat dan pola makanan yang seimbang. Karena itu sangat berpengaruh untuk kesehatan organ kita, terutama organ ekspresi manusia. Udah itu aja, Bu. Pembelajaran kita, saya ingin kalian memberikan refleksi, evaluasi. Apakah pembelajaran kalian hari ini kalian bisa memahami, menyenangkan atau bosankan bagi kalian? Nah, kalian bisa memberikan refleksinya dengan mengisi Google Form yang sudah Bu Ana share di grup kelas. Silahkan dikerjakan, diisi ya sesuai dengan apa yang kalian pahami. Silakan ya. Baik anak-anak, kita sudah melewati pembelajaran pada siang hari ini. Maka silakan di rumah nanti kalian mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengatasi gangguan atau penyakit pada organ ekspresi yang bisa jadi sudah kronis misalnya dan membutuhkan beberapa peralatan modern barangkali atau penanganan khusus ya medis. Kalian bisa mempelajarinya di rumah untuk kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya dengan mengikuti pembelajaran kita sampai saat ini. Sebelum kita akhiri dan pulang ke rumah masing-masing, kita tutup dulu pembelajaran kita ini dengan doa. Silakan dipimpin ketua kelasnya berdoa. Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.